Sekarang itu jam 3-an kurang lah, jam 3 kurang 10 menit. Aku baru aja habis dari luar, baru ganti baju. Terus rencananya hari ini aku mau masak karena aku lapar banget ini. Habis dari luar, lapar, belum makan. Jadi aku rencananya mau masak sup tahu. Tadi aku udah beli tahunya tadi pagi. Tahunya udah aku rendam di air, jadi ini tinggal ditirisin aja. Nah, tahunya udah aku tirisin, jadi selanjutnya aku memotong-potong tahunya jadi bentuk dadu. Sekarang aku mau potong-potong dadu tahunya. Ibu lagi nggak ada di rumah, jadi yaudah aku masak deh. Aku masak sup tahu aja yang simple. Ini kedua kalinya sih aku masak sup tahu. Yang pertama itu aku masak, ini kena ini nggak ya nanti? Yang pertama itu aku masak sup tahu cuma dengan kondimen tahu sama sawi sama daun bawang gitulah. Ini aku nggak pakai semuanya tahunya karena yang makan cuma aku sendiri, jadi kalau disemuain kayaknya bakal kebanyakan. Aku belah 4 aja deh kayaknya. Kegedean gak ya kalau 4 tuh? Ini rencananya sup tahunya aku mau kasih kondimen-kondimen yang ada di kulkas aja sih. Nanti kita lihat apa yang ada di kulkas. Ini kalau segini kegedean gak ya? Ada kayaknya. Tapi sepertinya kayaknya kalau yang ini dipotong 3 aja deh. Ini agak kegedean. Yang pasti sih nanti ini tahunya mau aku kasih bihun, campur bihun, terus palingan yang ada sayurannya, tomat, terus sama yang ijo-ijo paling nggak tahu nanti yang ada di kulkas. Sup tahu ini sebenarnya simple banget karena bumbunya bawang putih aja sama paling bumbu bakso instan ya kalau pakai bakso. Oh ya, ini aku kayaknya mau nambahin bakso deh, biar nggak cuma tahu aja. Aku kayaknya mau ngambil kondimennya dulu deh, daripada bingung. Ini udah cukup kayaknya, segini aja, setengah tahu dipotong dadu-dadu begini. Nah sekarang aku mau ngambil kondimen-kondimen pendukung. Ini aku tadi udah ngerendam bihun, terus ada tomat, kayaknya dua sih, 2 atau 1 lah, nanti lihat. Kalau kebanyakan ya 1, kalau kurang ya 2 gitu. Dikira-kira aja. Terus ini pakcoy. Ya kayaknya aku pakai ini. Aku akan pakai ini. Terus bakso. Nih baksonya udah aku potong-potong. Pertama aku kayaknya mau cincang bawang putih dulu. Di sini aku bawang putih pakai 2 aja kayaknya, karena kalau lebih dari 2 takut nanti rasanya bawang putih banget. BTW ini aku tomatnya nggak beli, tapi ngambil di kebun belakang gitu. Jadi nanam tomat. Nggak nyangka bisa numbuh kalau di kebun belakang ya. Ini bawang putihnya aku cincang-cincang aja, cincang-cincang kasar. Ini aku cincang-cincang kasar aja. Semoga sup tahuku kali ini berhasil. Karena yang pertama itu tadi kurang berhasil gitu. Oh, sama kayaknya di kulkas tuh ada daun bawang. Nanti aku tambahin daun bawang deh supaya lebih wangi. Ini kondimennya lengkap banget sup tahu kali ini. Ada bermacam-macam warna. Merah dari tomat, hijau dari daun pakcoy. Sebenarnya kayaknya sup tahu ini tuh pakai sawi ya, tapi karena di kulkas tuh adanya pakcoy, jadi ya udah kita pakai pakcoy aja. Semoga berhasil ini ya. Sebenarnya aku tadi keluar habis dari daerah Cikarang gitu kan. Terus tadi hampir aja, ya ampun, karena ketidakhati-hatian aku tadi hampir mepet truk. Terus hari ini tuh sebenarnya jadi worst day buat aku karena pertama aku tadinya rencananya mau masak nasi goreng. Nih ini tuh sebenarnya bahan-bahannya udah aku siapin dari semalam buat masak nasi goreng. Tapi ternyata nasi gorengnya
si nasinya itu udah dimasak duluan, jadi ya udah gagal deh. Sebenarnya sup tahu ini rencananya mau aku masak besok. Jadi hari ini menunya nasi goreng, terus besok sup tahu. Tapi ya udah, itu kan hanya plan ya, lagi-lagi. Aku palingan nanti mau pakai bumbu bakso sih, bumbu bakso yang instan itu. Untuk yang awal aku masak sup tahu, itu kayaknya aku kebanyakan Royco. Jadi tuh asin banget, asin yang nyangkut di tenggorokan gitu. Karena kebanyakan Royco-nya mungkin ya. Agak nyegrek di tenggorokan. Terus tadi pas aku beli tahu itu, ini aku mau cerita dikit. Pas aku mau beli tahu di tukang sayur, ternyata pas mau berangkatnya sih aman-aman aja ya. Tapi pas mau pulangnya ternyata motorku tuh nggak nyala. Tiba-tiba nggak bisa di starter gitu loh. Jadi entah mungkin karena kurang panas ya dipakainya, tiba dia mogok. Tapi mogoknya tuh untung pas aku udah di tukang sayur, jadi pas mau pulangnya. Pas aku nyalain kok nggak nyala-nyala ya, karena aku pakainya cuma emang dari rumah buat ke tukang sayur aja sih, yang mana itu cukup dekat, tapi kalau jalan kaki lumayan. Jadi pas aku mau nyalain kok nggak nyala. Waduh, ini kayaknya harus di starter gitu kan, yang mana aku tuh nggak bisa nge-starter motor yang ankle, yang pakai kaki itu, apa sih namanya, di starter di ankle ya, pokoknya yang pakai kaki itu, yang mana itu tuh aku nggak bisa buat nyetandarin dua si motornya itu tadi. Dan aku cukup lama itu struggle di parkiran tukang sayur. Mungkin karena si abang-abangnya lihat aku lama banget, kok ini lama banget ya, ada apa nih gitu, apa kagak pindah-pindah ini, kagak berangkat-berangkat. Terus akhirnya si abangnya nanya, kenapa kak gitu, kenapa motornya kak. Terus ya udah, aku tuh sebenarnya pengen minta tolong tapi takut ganggu karena pelanggan pada saat itu tuh lumayan banyak, jadi aku tuh takut ganggu gitu loh. Jadi aku berusaha sebisa mungkin buat nyetar dari yang pegangannya itu loh, karena kalau suruh yang pakai kaki nyetar dari dua aku nggak bisa. Tapi mungkin karena abangnya melihat kestrugglean aku ya, jadi udah disamperin sama dia, nggak ditanya sih sebenarnya, ditanya dulu kayak kenapa nih dia gitu, kenapa nih kagak minggat-minggat dari tadi dari parkiran gitu. Terus dia tanya itu tadi, kenapa motornya kak gitu kan. Aduh, ngomongnya baik banget seriusan, kenapa motornya kak, aduh nggak tahu nih bang gitu, nggak tahu nih bang, di starter nggak bisa. Yaudah sini coba saya bantu ini ankle gitu, kita sebut aja yang pakai kaki, starter pakai kaki itu ankle ya. Walaupun ankle sebenarnya sendi nggak sih, sendi tulang. Ini aku cincang-cincang kasar aja ini. Terus yaudah, terus akhirnya dibantu tuh di ankle sama dia. Di beberapa percobaan pertama nggak berhasil, nggak, ibaratnya mesinnya masih nggak mau nyala. Terus akhirnya dicoba lagi, bisa deh. Mungkin abangnya lihat kayak ngapa nih bocah gitu mungkin ya. Terus abangnya tuh kayaknya udah nyadar, tapi dia nggak langsung nyamperin aku gitu loh. Jadi abangnya udah nyadar tapi dia agak melipir sedikit untuk ngelihat kondisi aku gitu. Jadi dia lihat kondisi aku dulu, oh ternyata masih struggle nih, jadi ya udah dibantu lah sama dia. Dan itu aku makasih banget ya sama abangnya, bener-bener makasih bang sayur, seriusan. Semoga abang sayur rezekinya ditambah semakin melimpah rezekinya, amin ya. Makasih udah bantuin aku ya bang. Tomatnya kayaknya aku mau pakainya 2 aja deh, karena kalau 3 kayaknya kebanyakan, takut nggak habis. Apa 1 ya, aku sebenarnya kurang suka tomat kalau dimakan langsung. Kan ada orang kan yang suka tomat dimakan langsung gitu, aku tuh orang yang kurang suka. Ini tomatnya kecil-kecil begini, ini nanam sendiri, warna merah cantik. Kayaknya bakal potong setengah lingkaran. Terus ya itu tadi, bener-bener deh, aku mau minta tolong kan juga nggak enak ya, takut ganggu. Yang mana kan pelanggannya waktu pada saat aku itu tuh
lagi banyak banget karena aku tuh tadi kesananya tuh pagi. Kalau mungkin agak siang jadi masih sepi ya, tapi tadi karena masih pagi jadi rame banget. Terus aku ada kali ya 10 menitan lebih buat berusaha supaya motor aku tuh nyala dengan hanya di starter dari si ininya sih, dari stangnya itu. Udah mana aku nggak bawa HP, jadi ya udah makin deh. Aku tuh mau minta tolong juga maju mundur, tapi aku tahu ini solusinya pasti di starter di ankle gitu kan, di ankle. Tapi karena aku nggak bisa, jadi itu cukup struggling buat aku ya. Kayaknya aku harus latihan buat nge-ankle motor deh. Kalau misal nanti ada kasus-kasus begini lagi, aku udah bisa tanpa perlu bantuan orang lain. Ini kalau nanti aku rasa kebanyakan tomatnya, kayaknya aku bakal pakai satu aja. Ini tergantung kondisi aja sih sebenarnya. Ini segini cukup belum ya? Cukup gak ya? Bingung deh. Kayaknya cukup deh. Kayaknya satu aja deh. Iya, satu aja. Aku mau ngambil daun bawangnya dulu di kulkas. Ini daun bawangnya udah aku ambil dari kulkas, udah aku cuci juga. Tinggal dipotong aja. Aku pakai daun bawangnya segini aja dan secukupnya aja sih. Karena aku rasa si hijaunya ini udah banyak ya dari si pakcoynya. Jadi sepertinya segini aja cukup. Jadi ini ada berapa kondimen ini? 1 dari tahu, 2 dari bawang putih, 3 dari bakso, 4 dari pakcoy, 5 dari si tomat. 5 dari tomat, terus 6 dari si bawang, daun bawang. Ini aku potong-potong aja. Potong-potong kecil ya. Potong-potong kecil, nggak yang besar-besar. Kalau masak begini adalah kuncinya secukupnya. Nggak ada takaran yang pasti. Kalau kita udah ngerasa cukup, ya udah. Kayaknya segini deh gitu. Daun bawangnya udah aku potong. Semuanya juga udah aku potongin. Tomat, bakso, pakcoy, tahu, bawang putih. Saatnya kita masak. Oh iya, aku lupa nyebut si bihunnya tadi. Jadi ada total ada 2, 4, 6, 7 kondimen. Tuh, warna-warni. Semoga enak ya. Yuk kita langsung cemplungin aja. Pertama aku mau numis si bawang putihnya dulu. Centong, aku cari centong. Kok nggak ada yang cocok ya? Oh ini nih. Ini aku pakai centong ini aja. Oke, aku masukin dulu si bawang putihnya. Nah, udah masuk. Selanjutnya aku mau taruh air. Mau cemplungin air. Udah mulai harum ini. Tapi kayaknya sebentar lagi nih. Sebentar lagi. Selanjutnya masukin air. Ini airnya dikira-kira aja secukupnya. Tuh ini ada yang gosong-gosong ya tuh. Ya maklum. Ini airnya segini cukup belum ya? Kayaknya aku harus tambahin lagi deh. Aku tambahin deh. Segini cukup. Oke, aku mau masukin baksonya dulu. Bakso udah masuk. Tuh. Dari baunya sih harum ya, cuma kayak ini kan ada gosong-gosongnya tuh. Ada gosong-gosongnya dari bawang putihnya, ya ampun. Gimana ini enak gak ya? Semoga aja enak ya. Nih, ini sebelumnya aku tuh udah ngerendam si bihunnya, tapi sebenarnya kalau mau dicemplungin langsung nih bihunnya tanpa direndam bisa sih kayaknya ya. Tapi karena aku prefer direndam dulu bihunnya. Tuh. Udah aku rendam. Ini aku masukin semua, bakal aku masukin semua. Ini apinya aku gedein aja. Lanjut masukin si tahunya. Wow. Semoga aja enak, seriusan semoga aja enak. Udah aku masukin tahunya. Aku tadi beli pas sama tahu tadi ya, beli di tukang sayur, beli si bubuk bakso, kaldu bakso. Kayaknya sih enak ya pakai ini. Jadi oke, aku pakai ini. Aku masukin segini dulu, nanti kalau kurang baru ditambahin. Terus aku masukin garam ini. Itu ada bawang goreng, nanti kalau nggak lupa ya, aku akan masukin di akhir sebagai finishing. Ini aku masukin garam, dikira-kira aja.
Belum berasa ternyata, jadi aku mau tambahin garamnya. Terus ini kayaknya bumbunya aku semuain aja. Oke, udah aku masukin. Nah, kita coba lagi. Ini kalau kalian bihunnya nggak direndam, kalian bisa masukinnya dari awal. Tapi karena aku udah direndam ya, tuh dia udah ngembang, jadi aku akan masukin dia di terakhir. Oke, udah enak, dia udah mendidih juga, jadi aku akan masukin si bihunnya. Bihunnya ini aku masukin. Kalau kalian suka tekstur tahu yang agak keras dan gak begitu lembek, bisa digoreng dulu tahunya, terus baru deh masukin ke sayurnya. Jadi si tahunya itu udah ngeset karena dia digoreng dulu. Tapi aku karena nggak mau ribet ya, jadi ya udah langsung cemplungin aja. Aku udah tes rasa tadi, ujung-ujungnya si bumbunya pakai 1 bungkus. Terus tambahin garam lagi. Ini pokoknya ini mah sesuai selera kalian aja rasanya. Aku kayaknya mau tambahin ini deh, kaldu. Bukan kaldu sih, apa? Si bubuk cabe. Supaya ada rasa-rasa pedas. Sedikit ada hint rasa pedasnya. Udah enak. Tinggal sekarang aku mau masukin si tomat sama si pakcoynya. Terus aku mau masukin daun bawangnya terakhir. Daun bawang udah masuk. Ini tinggal tunggu aja sebentar lagi. Sayurnya sih kurang banyak ya kayaknya ya. Udah ngeset, udah mendidih juga, saatnya matiin. Ini udah jadi ini. Tuh. Saatnya matiin. Cetak. Oke. Oke, saatnya kita makan dan ciduk ini. Udah jadi. Tuh. Ini nggak bisa. Aku rekam deh. Bentar, aku liatin ya. Tuh, terlihat enak sih ya, tapi nggak tahu deh rasanya. Yuk kita coba langsung. Aku mau cobain dulu dari tahunya. Udah berasa apa belum? Enak. Kuahnya sih cukup kaldu ya. Kuahnya enak. Ada asem-asemnya, efek dari si tomatnya. Cuma kayaknya aku tomatnya bener 2 deh, supaya dia rasanya tuh lebih enak gitu. Si asemnya lebih nambah. Harusnya 2 sih tadi aku pakainya. 1 terlalu dikit ternyata. Oh, aku lupa bawang goreng. Sebentar, aku ambil bawang goreng dulu. Bawang goreng ini selalu jadi part yang sering aku lupain karena dia paling terakhir kan. Ini kita tabur. Dia paling part terakhir, kayak makan ketoprak tapi lupa sama kerupuknya gitu. Oke, ini nggak pakai nasi pun kenyang sih. Enak. Bener enak. Ini sayur cocok banget buat diri cook anak kosan karena dia sesimpel itu. Kalian cuma perlu bahan-bahan yang sebenarnya bisa dibeli di warung gitu kan. Enak. Simple, enak, gampang, pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Terus kalian kalau nggak ada nasi bisa pakai bihun, atau kalian kalau mau pakai nasi bihunnya bisa pakai bisa enggak. Jadi kalian fokus cuma, jadi bahannya tuh kalau nggak pakai bihun itu tadi, jadi cuma tahu, bakso juga bisa dihilangin, tergantung kalian sih punyanya apa. Kalian cuma punya bakso sama sayur, misal sayurnya doang, bisa cemplungin aja langsung. Terus kalau kalian misal punyanya tahu sama si sayurnya doang, udah cemplungin aja.
Pokoknya ini simpel banget, pakai bahan-bahan yang ada di kulkas kalian. Enak. Enak. Pas juga. Udah, aku makan dulu. Oke, ini resep simple yang kayaknya nanti aku bakal ini lagi deh. Kalau misal lagi di rumah lagi nggak ada yang masak, terus aku harus masak gitu. Ini enak nih. Jadi sampai segitu dulu aja videonya. Ini yang pastinya sih, yang pasti ini sayurku kali ini berhasil nggak keasinan, nggak bikin tenggorokan sakit gitu karena terlalu gurih. Ini udah pas banget ini. Dan kayaknya sehat juga ya. Karena kan ada sayur, tahu, bihun, bakso. Semoga sih sehat. Sampai situ dulu aja, aku mau makan sekarang. Mau makan ini, nikmatin ini. Sampai situ dulu aja videonya. Bye bye.